jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran tentunya. Sekarang Ibu akan membahas masalah AKM numerasi SMA. Ini adalah latihan AKM yang ketiga. Saksikan videonya, tetap bersemangat. AKM itu sangat mudah, jangan gentar. Percayalah, kalau kamu berlatih pasti mudah. Saksikan video pembelajaran ini bersama dengan Ibu sampai selesai ya. Ini Ibu ambil dari Google, dari https://rencanamu.id, pos akademik dan seterusnya ya. Namun Ibu percaya walaupun kamu membaca mungkin ada kesulitan-kesulitan yang perlu Ibu bantu. Saksikan video pembelajaran ini sampai tuntas ya. Nah, coba ada negara, dua buah negara A dan B memiliki jumlah penduduk yang sama ya, 10 juta. Nah, berikut ini ditampilkan tabel dari distribusi penduduk berdasarkan pendapatannya per tahun ya. Coba kita lihat membaca tabel yang disajikan. Coba kita lihat ya. Ibu bacakan lagi terlebih dahulu. Mungkin Anda masih bingung. Ibu ke atas kan terlebih dahulu. Negara A dan B memiliki jumlah penduduk yang sama, yaitu 10 juta jiwa ya. Lalu ditampilkanlah tabel distribusi penduduk berdasarkan pendapatan penduduk per tahun. Ini ada negara A, ada negara B, jumlah penduduknya 10 juta jiwa. Nah, ini negara A, tabel ini ya dibuat berdasarkan distribusi penduduknya berdasarkan pendapatan penduduk per tahun. Pendapatannya per tahun ya. Di sini nih, pendapatan di dalam dolar dinyatakan di dalam dolar yang kurang dari sama dengan 10.000 dolar, jumlah penduduknya 700.000. Jadi yang pendapatannya kurang dari sama dengan 10.000 dolar ada 700.000 jiwa. 700.000 itu dari 10 juta, tentulah 7% ya, 7%. Itu cara membaca tabel ini. Lalu penduduk yang pendapatannya antara dimulai dari maksudnya 10.001 sampai 20.000 dolar. Yang pendapatannya sekitar ini ada 1 juta jiwa. 1 juta jiwa dari 10 juta. Tentulah 10%. 10% dari keseluruhan ya, 10% dari 10 juta. 1 juta jiwa berpenghasilan dari 10.001 dolar sampai 20.000 dolar. Begitu. Terus dan seterusnya. Demikian juga yang negara B. Nah, Ibu baca aja ya beberapa. Negara B, pendapatan dalam dolar yang kurang dari sama dengan 10.000 dolar ada sebanyak, lebih banyak ini kalau kita lihat, 1.900.000 jiwa. Ya, 1.900.000 jiwa pendapatannya kurang dari sama dengan 10.000 dolar. 1.900.000 ini dari 10 juta. Dari 10 juta penduduk. Berarti 19% ya. 19% yang ini. Bentar. Ini 19%. Nah, ini 19% ya. Satu lagi aja ya. Lalu pendapatan yang berkisar dari 10.001 dolar sampai 20.000 dolar. Wah, ini juga masih banyak nih negara B nih. 1.200.000 jiwa. Dari 10 juta berarti 12%. Kamu paham ya? 12%. Kalau dari 10 juta, 10%-nya berapa? 1 juta, betul. 1%-nya
100.000. Kalau tanpa mengotret seperti itu, ya. Kalau 12% ya 1.200.000 begitu. Ya, perhatikan dengan baik. Setelah ditampilkan dua tabel dari negara A dan negara B, tabel berdasarkan distribusi penduduk berdasarkan pendapatan penduduk per tahun seperti ini yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian kategorinya untuk penduduk miskin kurang dari sama dengan $20.000 per tahun. Untuk penduduk yang kategori kaya lebih dari sama dengan $100.000 per tahun, ya. Kemudian, nah, manakah dari dua tabel yang disajikan tadi, manakah yang termasuk diagram batang negara A dan manakah yang termasuk diagram batang negara B dari kedua tabel negara A dan negara B ini. Jadi kamu harus memilih mana sih yang termasuk ini diagram batang negara A, yang mana yang diagram batang negara A, yang inikah, ini atau ini. Kemudian negara B juga yang mana, begitu ya. Nah, caranya berarti kamu harus melihat kembali tabel yang diberikan, ya. Nah, misalkan Ibu pilih supaya jelas, supaya terlihat tabel negara A. Kita lihat caranya mudah. Jadi kita menggunakan nalar di sini AKM numerasi. Kita membutuhkan penalaran matematika negara A. Kita selidiki dulu tabelnya. Ini negara A. Oh, negara A itu yang kurang dari sama dengan $10.000. Jumlah penduduknya jumlah penduduk yang pendapatannya kurang dari sama dengan $10.000 itu 700.000 atau 7%. Gampang, kita lihat aja diagram batang yang disajikan tadi. Ya, di sini pendapatannya berarti dalam dolar tuh kurang dari sama dengan $10.000. Kita lihat aja. Oh, 7%, soalnya di sini persentasenya, bukan jumlah penduduknya, persentasenya 7%. Nah, ini udah betul nih. Ya. Nanti kamu bandingkan lagi dengan yang lain-lainnya. Kita cek gitu. Nah, sekarang antara 10.000, bukan antara, dimulai $10.001 sampai $20.000. Nah, ini. Tinggal lihat aja berapa persen nih. Oh, 10%. Ya, 10%. Ini benar. Cukup aja 2. Nah, ini benar. Ini 10% tetap. Tuh, 10% udah ini menunjukkan bahwa ini jawaban, ya. Masih penasaran? Tapi kan butuh waktu yang cepat. Yang terakhir aja. Lebih dari sama dengan $10.000 per tahun nih. Oh, betul, 10%. Berarti inilah diagram batang dari negara A berdasarkan kategori pendapatan per tahun. Begitu. Jadi kamu pilih yang mana? Nah, gak mungkin yang ini kan? Gak mungkin yang ini, gak mungkin yang ini. Yang ini jawabannya yang tadi 7, 10, 10. Terus kita cek tadi yang terakhir. Tuh, mudah ya? Iya, sekarang yang negara B yang mana coba? Bagaimana kalau kita tahu negara B? Ya, diagram batang untuk negara B berdasarkan pendapatan per kapita per tahunnya. Ya, lihat saja tabel negara B. Tabelnya ini. Caranya, oh ini kan kita lihat nih diagram batangnya. Mana yang mau kita cek? Oh ini pendapatannya sumbu X katanya. Sumbu Y-nya apa? Oh persentase jumlah jiwa, jumlah penduduk, persentasenya kan udah dinyatakan di tabel. Langsung aja nih, kurang dari sama dengan 10.000 nih yang ini kan. Nah, berapa persen nih? 19%, betul. Satu lagi di antara ini $10.001 sampai $20.000 yang ini. Nah, ini melulu ya. 12%, betul nggak? Oh, betul, 12% ya. Tuh, 2 udah betul. Saya mau cek ini 10% udah betul juga. Tuh, 9 betul. Terakhir ya, saya cek yang terakhir, penasaran. Lebih dari sama dengan $90.000, 20%. Nah,
Ya, jadi mudah saja menentukan mana diagram batang dari tabel negara A dan negara B ya. Seperti itu. Mudah kan AKM itu? Jadi jangan merasa, aduh kenapa ya UN diganti jadi AKM, padahal ini adalah assessment atau penilaian ya, kompetensi minimum siswa. Jadi ini yang benar-benar kemampuan minimum kamu yang harus kamu kuasai ya. Coba kita lihat lagi. Baiklah, setelah diagram batang, sekarang pertanyaan berikutnya kita lihat ya. Nah, tentukan setiap pertanyaan berikut benar atau salah katanya. Aku bacakan pernyataan, ada 3 pernyataan, benar atau salah. Yang pertama, jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibanding negara B. Yang kedua, distribusi penduduk berdasarkan pendapatan lebih merata di negara B dibandingkan di negara A. Yang ketiga, 50% penduduk di negara A lebih kaya dibandingkan 50% penduduk di negara B. Ini ya permasalahannya. Kita lihat, katanya jumlah penduduk miskin, kita bandingkan jumlah penduduk miskin antara negara A dan negara B. Kita lihat saja tabelnya. Tabel negara A ya. Kategori yang miskin tadi sudah diungkapkan. Selidiki kategori yang miskin tuh yang mana? Kurang dari sama dengan 20.000 dolar per tahun pendapatannya. Berarti 20.000 masuk ya. Tinggal dilihat saja. Ini di tabel. Nah, yang miskin tuh yang baris pertama, baris kedua 17% atau 1.700.000 jiwa. Itu tinggal ngecek, gampang kan? Lalu negara B, jumlah penduduk miskin kurang dari sama dengan 20.000 dolar per tahun. 20.000 dolar masuk. Lihat, baris pertama, baris kedua, jumlahkan 31% atau 3.100.000 penduduk. Ini ya, ini yang negara B. Ya, jadi kesimpulannya adalah negara miskin kita lihat bandingkan negara A dan negara B berdasarkan pendapatan per tahun dalam dolar. Negara A jumlah penduduk miskinnya adalah 17%, 1.700.000 penduduk jiwa. Kemudian negara B jumlah penduduk miskinnya adalah 3.100.000 atau 31%. Jelas negara A penduduk yang kategori miskin hanya 17%. Lebih sedikit dibandingkan negara B. Kita lihat jumlah penduduk miskin, pernyataan yang tadi benar atau salah? Pernyataan yang harus kita jawab, jumlah penduduk miskin di negara A lebih banyak dari negara B, jelas salah karena di negara A lebih sedikit. Mudah kan? Ya, sangat mudah. Sekarang masalah bagaimana dengan pernyataan kedua? Apakah benar atau salah? Kita selidiki sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Pernyataan yang diberikan adalah, nah, distribusi pendapatan penduduk katanya lebih merata di negara B dibandingkan dengan negara A. Pendapatan penduduknya di negara B katanya lebih merata dibandingkan negara A. Pernyataan yang diberikan seperti itu. Lalu, benarkah atau salah pernyataan ini? Ya. Tanda tanya nih, bagaimana caranya? Untuk menentukan dari tabel kedua negara itu bahwa distribusi pendapatannya lebih merata negara yang mana? Pemerataan berarti
harus dilihat persentase, supaya mudah, persentase negara miskinnya di negara A, di negara B, persentase penduduk miskin di negara A berapa persen, di negara B berapa persen, dilihat yang miskinnya, ya. Kemudian karena pemerataan lebih merata di negara mana, dilihat pula penghasilan per tahunnya berapa dolar yang terbesar. Kategori lebih dari tabel di situ 90.000 dolar. Di negara A, ya, penduduk yang termasuk kaya, menengah dan kaya ini ya. Di negara A berapa persen persentasenya? Di negara B persentase penduduknya berapa? Lalu tentukan, oh lebih merata di negara ini. Ya, kita lihat berarti tabel yang diberikan. Persentase miskin dan persentase yang termasuk penduduk kaya. Yang miskin kan baris pertama dan baris kedua. Kurang dari sama dengan 20.000 dolar per tahun. Di negara A yang miskin cuma 17%. Di negara B lihat baris pertama dan baris kedua jumlahkan 31% yang miskin. Sekali lagi, negara A 17% miskin, negara B 31% miskin. Karena kita mau menyelidiki pemerataan lebih merata negara A apa negara B, ya, pendapatannya, kita harus selidiki juga yang terbesar, lebih dari sama dengan 90.000 dolar per tahun. Di negara A hanya 10%. Di negara B, di negara B 20%, lebih banyak penduduk yang kaya. Pakai penalaran, ya, numerasi AKM, matematika, penalaran matematika dibutuhkan. Kembali lagi, ayo, menurut kamu benar atau salah sebelum Ibu jawab? Di sini miskinnya di negara A 17%, sedikit, ya. Kemudian yang lebih dari 90.000 dolar per tahun 10%, lebih sedikit dibandingkan negara B. Ulangi, persentase yang miskin 17% di negara A, lebih sedikit dibandingkan negara B. 31% kan negara B, lebih sedikit ya yang miskinnya. Kemudian di negara A yang kaya lebih dari sama dengan 90.000 dolar per tahun 10%, lebih kecil. Kalau di negara B 20% tuh. Berarti lebih merata yang mana berdasarkan penalaran kamu? Oh, betul. Lebih merata di negara A. Jelas ini kesenjangannya, yang miskinnya banyak, yang kayanya banyak, kurang merata. Jadi lihat saja persentase yang miskin dengan yang kaya. Nah, jadi distribusi pendapatan penduduk lebih merata di negara B dibandingkan dengan negara A. Ini pernyataan yang diberikan, jelas. Kamu sudah jawab tadi, salah. Alasannya, ya tadi yang Ibu jelaskan, negara A penduduk miskinnya 17%. Negara B penduduk miskinnya 31%. Ini lebih sedikit ya, yang miskinnya ya. Ini yang kaya di negara A 10%, di negara B 20%. Negara A lebih sedikit ya. Jadi lebih merata di negara A kan? Ini kesenjangannya kurang merata. Miskin yang banyak, kaya
lebih banyak dari negara A, yang kaya juga lebih banyak dari negara A. Ya, tentulah jawabannya penduduk negara A lebih merata. Jadi kalau ada pernyataan distribusi pendapatan penduduk lebih merata di negara B dibandingkan negara A, jelas jawabannya adalah salah. Ya, mudah kan? Sekarang ke pernyataan yang ketiga. Ya, baiklah, ke permasalahan yang terakhir, Ibu bacakan terlebih dahulu. Dewan Ekonomi Internasional, katanya ya, memiliki program untuk membantu negara-negara yang mengalami kesenjangan pendapatan. Negara B ditetapkan oleh Dewan Ekonomi Internasional itu sebagai negara prioritas yang menerima program bantuan tersebut. Nah, apakah keputusan Dewan Ekonomi tersebut benar? Jelaskan alasanmu. Nah, Dewan Ekonomi Internasional memilih negara B untuk mendapatkan program membantu negara-negara yang mengalami kesenjangan pendapatan penduduk. Jadi di sini kesenjangan mana yang lebih besar, ya? Mana yang lebih besar, negara A atau negara B? Nah, data yang sudah diberikan di dalam tabel tadi yang sudah Ibu jelaskan, negara A itu penduduk miskinnya di 2 baris 17% penghasilan, sedangkan negara B penduduk miskinnya 31% lebih banyak. Kemudian negara A yang lebih dari $90.000 pendapatannya per tahun hanya 10%, sedangkan di negara B sangat banyak, lebih banyak dari negara A 20%. Jelas kalau kamu menggunakan penalaran, negara B itu benar-benar persebarannya pendapatannya tidak merata, ada kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan negara A, ya, kalau pakai penalaran. Jadi menurut kamu kira-kira jawabannya apa? Tanpa menghitung simpangan baku. Pasti kamu sudah menjawab dengan mudah dan benar. Negara A ataukah negara B? Kesenjangan yang paling besar, lebih besar negara mana, ya? Coba kita lihat. Ya, tentulah jawabannya adalah kesenjangan di negara B lebih besar daripada di negara A. Kalau kita hitung dengan menggunakan simpangan baku, bisa kita hitung ya, simpangan bakunya nanti akan lebih besar. Simpangan baku di negara B lebih besar daripada di negara A. Dengan menggunakan rumus tentunya, tapi ini hanya kita gunakan saja penalaran. Kalau dengan menggunakan rumus sama, nanti simpangan bakunya akan lebih besar di negara B. Itu jawabannya. Jadi Dewan Ekonomi Internasional itu memutuskan keputusan yang tepat. Dia memilih negara B dibandingkan negara A untuk mendapatkan bantuan. Ya, karena kesenjangan di negara B, pendapatan kesenjangannya atau persebarannya, kesenjangannya lebih besar dibandingkan dengan negara A.